ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Pak bilang walau terlambat mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Dan itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah sebenarnya bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah? Memang enak sih menilai orang lain itu daripada menilai dirinya sendiri. Tapi bagi seorang sosok pemimpin, membeli nilai seseorang itu dengan seenaknya itu yo, wes gini aja lah. Andekan sampai dinilai orang lain kok 5 atau 11 dari 100 ini, merasa gimana? Saya yakin kok yang paham ini bukan hanya pendukung Prabowo saja, bukan. 01 atau 03 juga pendukungnya pasti paham. Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait debat capres baru-baru ini. Seperti yang kita saksikan bersama di televisi maupun di berbagai media sosial, bagaimana debat capres tersebut, ya kalau kita perhatikan sepertinya terjadi ya istilahnya 2 lawan 1 ya, di mana capres 01 maupun capres 03 secara tidak langsung menyerang capres 02 yakni Prabowo Subianto. Dan dalam debat tersebut capres 01 Pak Anies Baswedan justru mempertanyakan tentang hal-hal terkait dengan etik dan juga bahkan menyerang secara personal, yakni mengatakan bahwa Pak Prabowo Subianto memiliki tanah atau lahan sekitar 340.000 hektar. Lalu kepemilikan lahan oleh Prabowo sekitar 340.000 hektar tersebut dia kaitkan dengan banyaknya prajurit atau TNI yang belum memiliki rumah. Ini memang dua hal yang berbeda, tetapi dipaksakan untuk dikait-kaitkan seperti itu. Dan beberapa kali, bahkan dari statement awal hingga akhir, Anies tak henti-hentinya untuk memberikan serangan terhadap Prabowo Subianto, baik itu terhadap hal-hal yang terkait etik dan juga hal-hal personal lainnya, dan bahkan meminta untuk Prabowo harus membuka ya terkait dengan data yang diminta. Dan seperti kita ketahui bahwa Pak Prabowo Subianto tidak membuka data tersebut bahkan sampai dengan akhir debat, dan bahkan dia mengajak mungkin disiapkan waktu untuk bisa ia presentasikan atau ia sampaikan. Hal tersebut menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang sepakat atau sepaham dengan apa yang dimaksudkan Prabowo, tetapi tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa ketika diserang, baik Anies maupun Ganjar. Namun di video kali ini yang saya akan tampilkan itu bagaimana reaksi netizen terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pak Anies ya, apa yang dilakukan oleh Pak Anies terhadap Pak Prabowo pada saat debat tersebut. Dan satu hal yang menarik di sini adalah ada sebuah video bagaimana mantan Wakil Presiden RI Bapak Yusuf Kala mengklarifikasi dan memberikan pernyataan atau statement tentang lahan yang dimiliki atau yang dikelola oleh Prabowo Subianto saat ini, seperti yang disindir atau yang disinggung oleh Anies Baswedan. Dan ada satu video juga yang menarik di sini adalah Abah Haikal menyampaikan atau mengatakan bahwa
Pak Prabowo pernah menggadaikan tanahnya hanya untuk membiayai Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI kala itu. Dan masih banyak lagi respon atau reaksi dari para netizen terkait hasil debat Capres kemarin. Oleh karena itu, mari kita saksikan videonya satu persatu. Dan sebelum itu, kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, mari kita saksikan video selengkapnya. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Lain di hati. Dan harus cinta Lain di tanah mulut, air. lain di hati. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Itu etik yang Saudara tertinggi. Profesor Anies Baswedan. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita, polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu, Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit, silakan Bapak. Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita Keliru buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi
Di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, memang inilah momen di mana Pak Prabowo Subianto skakmat Anies Baswedan ya terkait etik. Prabowo skakmat Anies soal etika kepemimpinan. Jadi Anies bertanya soal etika, standar etika seorang calon pemimpin. Disitulah Prabowo mengungkapkan sisi atau ya pengalaman dirinya terhadap Anies Baswedan ini. Jadi dia berharap bahwa ya Anies Baswedan tidak pantas untuk berbicara soal etik. Dan itu saya yakin bahwa kita sekalian sudah paham ya apa maksudnya. Baik, itulah cuplikan dari debat Capres ketiga. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan atau saksikan juga cuplikan sebuah video bagaimana Anies mengungkapkan yang dalam hal ini sudah menyerang ke personal ini, ke pribadi sebenarnya, yaitu terkait dengan lahan yang dimiliki oleh Prabowo Subianto kurang lebih 340.000 hektar ya. Lalu dibandingkan dengan para prajurit yang belum memiliki rumah. Nah, ini kita dengarkan cuplikan atau saksikan cuplikan videonya ya. Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Harap tenang. Baik, kita. Baik, sahabat sekalian, itulah momen bagaimana Pak Prabowo terpaksa menyela pembicaraan Anies Baswedan terkait dengan kepemilikan lahan. Menurut Anies, sebelum dia mengungkapkan ini, dia pernah menyampaikan bahwa ada 320 hektar, lalu diralat kembali, dikoreksi menjadi 340.000 hektar. Itu pun Pak Prabowo mengatakan itu pun salah data itu. Dan ya, tanpa atau belum diberikan kesempatan, langsung Pak Prabowo menyela pembicaraan dari Pak Anies Baswedan terkait dengan kepemilikan lahan tersebut. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata seorang Anies hanya mampu menyerang secara personal. Dan ini memang kalau secara kayak orang yang jeli, yang betul-betul paham, ini bukan calon pemimpin sesungguhnya. Calon pemimpin itu menyampaikan ide gagasan, bukan mencari-cari kelemahan orang, bahkan menyerang personal atau pribadi seseorang demi memenangkan perdebatan ini. Atau demi mendapatkan sesuatu yang diimpikan hanya dengan menyerang seseorang secara pribadi. Dan itu memang dalam debat, ya kita bisa nilai seperti itu ya. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video berikutnya. Bagaimana Pak Yusuf Kalla sempat memberikan klarifikasi terkait kepemilikan lahan oleh Prabowo Subianto. Apakah legal atau ilegal? Mari kita dengarkan bersama. Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Dan itu ada undang-undangnya, ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan. Apa yang salah?
kita kebetulan waktu itu saya yang kasih itu tanpa sama saya Prabowo bahwa dia mau beli. Saya tanya, harus beli tapi cash, tidak boleh utang. Siap, dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Jadi itu kredit macet. JK yang waktu itu menjabat sebagai wakil presiden menyetujui pembelian tersebut dengan syarat pembayaran harus dilakukan secara tunai senilai 150 juta dolar Amerika. JK menilai kepemilikan lahan oleh Prabowo itu tidak melanggar undang-undang, apalagi waktu itu lahan tersebut juga diminati oleh pihak asing seperti Malaysia dan Singapura. Menurut JK, lebih baik lahan tersebut dikelola oleh anak bangsa sendiri daripada harus jatuh ke tangan asing. Baik sahabat sekalian, demikianlah klarifikasi atau statement yang diberikan oleh Pak Yusuf Kalla terkait kepemilikan lahan yang oleh Prabowo Subianto. Menurut Yusuf Kalla bahwa kepemilikan lahan tersebut sesuai dengan aturan atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi itu legal ya, bukan ilegal. Sehingga kalau apa yang disampaikan oleh Pak Anies memang tidak ada kesangkut pautan, tidak ada kaitan. Ya sekalipun Pak Prabowo tidak menjadi capres pun tetap tanah itu miliknya. Menjadi capres pun tetap tanah itu menjadi miliknya sebesar sekian. Jadi tidak ada kaitan antara kepemilikan lahan oleh Prabowo sebesar sekian lalu dengan prajurit yang belum memiliki rumah. Dan itu memang dua hal yang berbeda. Satunya personal, satunya adalah keterkaitan dengan negara ini. Sehingga hal ini yang mungkin ya perlu ditinjau kembali, dan Pak Anies mungkin kelewat panas kayaknya sehingga mengungkapkan itu tanpa berpikir panjang, bahkan menyerang Pak Prabowo secara personal. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan atau saksikan sebuah video penyampaian yang oleh Abah Haikal terkait dengan kepemilikan lahan oleh Pak Prabowo. Ternyata sebagian lahan Pak Prabowo bahkan digadaikan demi memenangkan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI kala itu. Mari kita dengarkan dan saksikan videonya. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih walau terlambat. Baik sahabat sekalian, itulah pernyataan dari Abah Haikal ya. Bagaimana kebaikan dan murah hatinya Prabowo Subianto yang rela menggadaikan tanahnya hanya untuk mendukung dan memenangkan seseorang yang bernama Anies Baswedan. Dan pada akhirnya Anies Baswedan harus menyerangnya secara personal seperti itu. Menyerang kepemilikan lahan Pak Prabowo, tetapi dia tidak sadar bahwa lahan yang ia serang, yang ia katakan tersebut pernah menghidupi dia, pernah memenangkan dia dalam Pilgub DKI. Dan itu memang ya kacang, benar-benar kacang lupa kulit ini ya. Baik, selanjutnya saudara sekalian, mari kita dengarkan beragam respon reaksi dari para netizen terhadap ungkapan atau pernyataan Anies Baswedan pada saat debat yang pada prinsipnya lebih menyerang kepada Pak Prabowo Subianto. Dan tentu para netizen memiliki statement atau ungkapan perasaan hati mereka terhadap situasi yang terjadi pada debat capres baru-baru ini. Mari kita saksikan cuplikan video-videonya. Saya yakin kok yang paham ini bukan hanya pendukung Prabowo saja, bukan. 01 atau 03 juga pendukungnya pasti paham. Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Prabowo ketika ngasih pertanyaan ke mereka dengan alim, bijaksana, yang mudah untuk dijawab lawannya. Tapi lawannya guys, sekali ngasih pertanyaan, kita paham lah. Dan menurut saya guys, kekurangan Prabowo ini satu, tidak mau membuka aib lawannya di depan publik. Itu. Dan itu juga guys yang membuat saya menangis semalam guys. Kenapa Prabowo ini tidak mau membuka aib lawannya? Hatimu terbuat dari apa, Pak? Saya, Pak, melihat debat kali ini, melihat kearifan Bapak, melihat kebijaksanaan Bapak, meneteskan air mata, Pak, walau saya hanya melihat
dari live streaming. Saya bangga Pak punya jenderal seperti Bapak. Saya bangga punya Menhan seperti Bapak. Saya bangga Pak mempunyai capres seperti Bapak. Sangat bangga Pak. Saya sangat bangga dengan jawaban-jawaban Bapak yang tidak mau menyudutkan lawannya. Saya bangga dengan Bapak yang tidak mau mengasih pertanyaan yang nyelekit kepada lawannya Pak. Itu yang membuat saya hormat setinggi-tingginya sama kamu Pak Prabowo. Saya hormat banget Pak. Saya bangga mempunyai capres seperti Bapak. Saya hormat Pak. Saya salut sama Bapak, salut. Walaupun Bapak terpancing sedikit emosinya, tapi selebih dari itu, jawaban-jawaban Bapak sungguh kelas Pak. Saya yakin Pak Prabowo ini guys bukan tidak bisa, bukan tidak mampu menyudutkan lawannya. Hanya saja Prabowo ini tidak mau menyudutkan lawannya, tidak mau. Tapi lawannya ini seolah-olah tidak tahu diri. Mas Anies, tahu nggak sih kenapa Pak Prabowo bilang bahwa Mas Anies itu nggak pantas bilang masalah etika? Yang satu bahwa ketika Mas Anies bilang bahwa kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan itu poinnya cuma 11/100, artinya poinnya itu cuma 1,1 dari 10. Apakah itu objektif Mas Anies? Apakah itu beretika Mas Anies? Ya, sedangkan faktanya Pak Prabowo itu adalah menteri terbaik di kabinet Jokowi era 2019. Bisa cek di Google bahwa berbagai lembaga survei menyatakan hal tersebut. Yang kedua, memang Pak Prabowo nggak bisa mengungkap aib-aib Mas Anies. Nggak mau diungkap oleh Pak Prabowo. Bukan apa-apa. Karena Pak Prabowo itu mempunyai sikap yang negarawan. Kita beradu gagasan, bukan saling menjelekkan dan menyerang pribadi. Ngomongin tanah Pak Prabowo, apa gunanya untuk menyerang pribadi? Pak Prabowo dapat tanah memang dari hasil-hasil beliau selaku Menhan. Kan enggak, sebelum jadi Menhan, tanah beliau sudah banyak. Itu pun salah, keliru lagi. Masalah data mengenai masalah tanahnya. Jangan kait-kaitkan juga dengan masalah ada disparasi dengan rumah-rumah dinas dari TNI. Memangnya Pak Prabowo selama ini tidak mengusahakan, tidak mengupayakan hal tersebut. Ingat, Pak Prabowo itu efektif menjadi Menhan itu sebenarnya cuma 2 tahun kerjanya. Sisanya fokus di COVID 2 tahun kita. Ya jangan gitu Mbok ya, bahwa seorang capres itu harus mempunyai sikap yang negarawan. Nah, itu yang ingin diajarkan oleh Pak Prabowo. Ya Mas Anies, jadi Mbok ya jangan menghalalkan segala cara untuk menang-menangan dalam debat. Nggak guna, masyarakat sudah sangat pintar untuk melihat ini. Nyerang-nyerang terus, apalagi nyerang pribadi gitu loh. Nggak pantas Mas Anies. Benar. Mas Anies kan tahu yang modalin Mas Anies itu pada saat menjadi Pilgub DKI itu adalah Pak Prabowo dan Partai Gerindra yang utama. Benar itu. Ya. Nah itu kan nggak perlu sebenarnya. Nggak pernah Pak Prabowo mengungkapkan secara langsung dari beliau. Nggak pernah beliau ungkapkan. Tapi Mbok ya ada gitu. Perasaan tidak enak tuh masa nggak ada sih? Sebagai orang yang dulunya adalah mengusung Mas Anies, ya kan, mentor Mas Anies, dulu muji-muji Mas Anies ke Pak Prabowo, habis itu sikapnya kayak gitu. Aduh, kurang tepat Mas Anies. Ya, Mas Anies. Ketika debat terus nyerang personal, itu orang nggak punya gagasan. Ini adalah odol, one day one learning. Siapa yang udah nonton debat Capres tahun 2024 ini untuk nanti kita milih di tanggal 14 Februari 2024. Jadi hari ini pembelajaran yang aku dapat itu sebenarnya ini opini pribadi ya, tapi pembelajaran buat aku tuh kalau debat terus nyerang personal itu seakan-akan orang tersebut tuh nggak punya gagasan. Kenapa? Karena alih-alih menjawab dengan gagasan tapi malah menyerang personal. Itu tuh menurutku bukan sesuatu contoh yang bagus ya untuk seorang calon pemimpin dan juga orang yang berpendidikan. Kita harusnya objektif, semua yang dibahas itu harusnya program, tidak lagi menyerang personal. Jadi menurutku pribadi ini adalah salah satu pertimbangan penting karena pemimpin harus punya etika
pemimpin tuh harus punya integritas gitu ya. Jadi janganlah menyerang personal kalau debat. Adu gagasan, adu pemikiran, adu program. Jangan ke personal. Salah satu hal penting terkait etika adalah kejujuran dalam menyampaikan informasi. Jika berbicara tentang etika, saya tahu itu adalah suatu hal yang bisa menjadi suatu hal yang personal. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan tim sesnya 02, di mana salah satu bentuk etika adalah kejujuran dalam memberikan informasi. Saya tidak mau merewind terlalu jauh. Saya mengingat kembali aja kepada debat Capres yang pertama. Apakah ini yang namanya sebuah etika ketika seseorang calon pemimpin yang dengan lantang menyuarakan etika tetapi menggiring narasi yang faktanya ternyata adalah salah, menggunakan kemalangan seseorang anak yang harus meregang nyawanya dan menjual nama orang yang sudah tidak ada ini demi kepentingan sebuah politik? Apakah itu sebuah etika dari seorang calon pemimpin? Dan apakah itu etika ketika seorang calon pemimpin yang menggunakan forum di mana seharusnya bertujuan untuk rakyat dapat melihat kemampuan dari masing-masing calon pemimpin untuk bisa nantinya akan memimpin negara, digunakan sebagai ajang penyerangan secara personal dengan fakta-fakta yang ternyata salah, membawa harta kekayaan, membawa anggaran kementerian yang nyatanya juga tidak sesuai dengan fakta. Disitukah yang namanya etika? Dan satu hal yang membuat saya tergelitik, apakah ini yang disebut etika oleh seorang calon pemimpin, di mana seorang calon pemimpin dengan bahagianya, dengan sengajanya merendahkan calon pemimpin lainnya di hadapan calon pemimpin lainnya lagi, menggunakan itu sebagai bahan candaan untuk merendahkan. Dan situlah namanya etika. Apakah itu yang namanya etika? Entahlah etika seperti apa yang dimaksudkan, tapi semoga kita bisa melihat dan menilai bagaimana etika itu sebenarnya harus dijaga oleh orang yang menyuarakan etika dengan lantang. Salut banget saya sama Pak Prabowo ya. Dari awal sampai penutupan tidak pernah sekalipun dia menyindir atau menyerang personal dia. Itu berbicara tentang kerakyatan, tentara, pertahanan, itu geopolitik. Bukannya yang saling cek data. Emang cek data itu penting, tetapi harus akurat. Seperti Anies yang katanya pembelian itu 700 triliun buat alutsista. Ternyata tidak akurat, yang dimana akun Tempo menyatakan tidak akurat. Makanya dari itu, kalian harus pilih-pilihlah calon presiden yang benar-benar memperhatikan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Hai netizen, selamat malam, salam sehat, salam waras. Ya, kita sudah melihat debat capres yang ketiga. Ya, kita melihat penampilan semua capres. Satu komentar saya, retorika memang paling mudah dibahas dan diungkapkan dengan kata-kata, ya kan? Retorika dalam kata-kata artinya belum pernah dilakukan. Tindakan action adalah segalanya. Rekam jejak jadi kata kunci yang paling penting di dalam kita memilih capres. Capres yang memiliki rekam jejak negatif, kita tahu, ya, dan rekam jejak negatif itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena sejarah sudah membuktikannya. Saudara ingat pemilihan gubernur DKI 2017, rekam jejak mengatakan apa? Bahwa Anies blunder, ya, ngibul dan tidak jelas. Kata-kata dan tindakan nggak pernah sama.
ya. Jadi kita mudah melihatnya. Kalau sebagai gubernur DKI saja sudah blunder, bagaimana Anda mau jadikan dia jadi seorang presiden? Sulit dipercaya dan tidak pernah jelas tindakannya. Ya. Jawa Tengah. Ganjar Pranowo. 2014 2024 artinya 10 tahun Ganjar menjadi gubernur. Apa yang kita lihat rekam jejaknya? Jawa Tengah berada di tingkat rawan kemiskinan. Sementara di Jawa Barat kita lihat luar biasa maju. Gubernurnya bekerja ya dengan anggaran dari pusat. Seharusnya seorang gubernur itu mampu meningkatkan provinsi menjadi luar biasa, dapat dukungan dari pusat. Tapi sayang Ganjar tidak memanfaatkan dukungan Presiden Jokowi yang padahal mensupportnya habis-habisan. Dia hanya memikirkan partai, kegiatan pribadinya, ya kan, dan pencitraan dirinya. Saudara, retorika memang paling mudah diucapkan dan dikatakan. Tetapi kata kuncinya, rekam jejak. Ingat saudara, debat capres tidak akan mempengaruhi. Kita tahu bahwa rekam jejak sangat meragukan. Sementara 02 kita melihat rekam jejak. Cawapresnya menjadi wali kota top markotop. Menterinya, Menteri Pertahanan, ya, rekam jejaknya sebagai ketua parpol yang bahkan mendukung Capres 01 jadi gubernur dan dikhianati. Jadi rekam jejak jelas, ya. Anda tahu pilihannya hanya nomor 2. Prabowo Gibran. Oke, God bless you. All the best. Sekarang jam 3.30 pagi dan aku nggak bisa tidur karena mikirin debat capres yang ketiga tadi. Berbicara dari perspektif orang waras dulu. Mari kita lihat teman-teman dari debat perdana capres. Dari awal itu Anies terus-terusan menyerang secara personal kepada Prabowo. Dari situ aku udah ngerasa kayak kenapa sih harus menjatuhkan lawan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri? Apakah pantas seorang pemimpin yang ingin menjadi presiden, yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan personal orang lain? Sampai di debat ketiga ini, Pak Anies itu secara terang-terangan berbicara tentang etika. Karena aku belajar tentang etika hukum, aku akan mencoba mengkritik. Barangkali Pak Anies lupa apa yang dia sampaikan itu melanggar etika. Sehingga kami netizen-netizen Konoha ingin menyadarkan Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak beretika. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa saya melihat Bapak terlihat terlalu arogan dengan kebijakan yang ada sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi dengan tidak mau melanjutkannya lagi ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Menurut saya sih, kalau itu baik ya kenapa harus diberhentikan, terutama soal IKN. Itu kan dananya udah gak kecil ya. Kemudian Bapak juga terlihat arogan ketika selalu menyinggung Presiden Jokowi dengan tanah segitu, tanah seluas itu. Ya emang kenapa Pak? Prabowo Itu ya, urusan dia mau beli dengan uang dia berapa hektar ya juga urusan dia. Bapak kenapa bawa-bawa ke ranah debat pilpres Pak? Aneh deh. Malah kami melihat dan menilai kalau Bapak itu terlalu arogan terhadap kebijakan yang ada sekarang. Kemudian terlalu menjatuhkan personal orang lain, ibarat kayak kacang lupa kulitnya gitu loh.
Nggak sah rasanya kalau hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Jadi ada baiknya untuk paslon-paslon pilpres ini udah fokus aja sama gagasan yang kalian punya, yang mementingkan dan memikirkan kehidupan bangsa ke depan, bukan menjatuhkan lawan kalian. Jadi bapak-bapak sekarang itu hanya fokus kepada bagaimana gagasan kalian, bagaimana memecahkan solusi atas rintangan dan hambatan yang terjadi di Indonesia 5 tahun ke depan. Udah, enough. Terus untuk Pak Anies ya, lu kalau mau berdebat aja dengan yang benar gitu lah. Jangan mulai dari awal, itu selalu nyindir paslon nomor 2. Nyindir aja paslon. Apa nggak ada bahan yang lain yang benar-benar tujuannya untuk Indonesia ini gitu loh. Dari tadi kamu itu mendengar menyerang ada nyindir aja gitu. Sebenarnya kalau dibilang kayak gini, kau itu nggak pantas sih sebenarnya kamu mencalonkan jadi presiden. Karena apa? Kamu itu kalau aku lihat ya Pak Anies ya, sorry ya Pak Anies kalau saya nggak sopan, kayaknya Bapak itu nggak pantas, memang benar-benar nggak pantas untuk mencalonkan presiden benaran. Karena benar kata paslon nomor 2, kau itu terlalu ambisi dan menghasut masyarakat supaya Bapak itu terpilih gitu ya kan. Mulai dari debat pertama, kedua sampai sekarang ini juga, kenapa Bapak itu selalu nyindir aja, menyerang personal malahan gitu. Ya Pak ya, aduh Pak, sumpah ya, kalau sempat Bapak ini menang nggak tahu lagi di Indonesia ini ya gitu ya. Bapak itu pinterin cuman manis-manis di kata-kata aja gitu ya. Nah, buat Pak Ganjar juga nggak jauh beda sih kalian 11-12 sama Pak Anies gitu loh. Pak Ganjar tadi itu udah gimana ya, aku udah enak dengarnya gitu. Tapi makin lama saya tonton debat Bapak ini sampai habis, sampai terakhir ini, sampai penutup ini, Bapak itu juga jadi kok menyerang gitu. Terus tadi aku lihat di komen-komen orang di Instagram, katanya Pak Prabowo itu emosian. Wajar ya, emosi. Karena kalian berdua itu menyerang paslon nomor 2 terus gitu. Biasanya Pak ya, kalau orang-orang kayak kalian ini, ya nggak tahu lah ya Pak ya, semoga Tuhan mendengarkan doaku, Pak Prabowo itu jadi presiden 2024 ya. Gak usah nyerang-nyerang Pak ya. Kalau memang kalian calon pemimpin yang memang bijaksana, kalian tahu porsi kalian dalam bicara apa, boleh kalian berdebat, tapi jangan menyerang gitu loh. Kalau aku di bagian posisi nomor 2, kalau saya gitu kan wajar saya emosi gitu ya. Pakai akal sehat aja. Makasih. Orang yang pandai banget merangkai kata-kata biasanya nggak bisa kerja dan cenderung akan defensif ketika terjadi masalah. Misalkan dia nanti jadi pemimpin nih ya, dia akan banyak mengeluarkan kata-kata, alasan-alasan untuk supaya apa? Melakukan pembenaran atas hal-hal yang terjadi. Seseorang yang pernah dibantu, pernah disupport, sampai dia berani berkhianat, ini namanya orang kacang lupa kulit. Dia akan menghalalkan segala cara untuk memuaskan keinginannya. Bahkan bila perlu, dia akan berkhianat terhadap orang-orang yang pernah menolongnya, pernah mengangkatnya dari bawah. Nah, orang seperti ini menurut saya tidak layak memimpin dalam skala yang besar. Ini negara, bukan skala RT, bukan skala kecamatan, bukan skala kabupaten. Memimpin sebuah negara yang besar butuh nahkoda yang handal, butuh nahkoda yang tegas, butuh nahkoda yang berani mengambil keputusan, butuh nahkoda yang tidak banyak bicara tapi banyak kerja. Ingat, Indonesia ini negara yang besar, jadi nggak bisa sembarangan dipimpin oleh orang-orang yang hanya pandai merangkai kata-kata, retorika-retorika, apalagi hanya sebagai boneka. Memang enak sih menilai orang lain itu daripada menilai dirinya sendiri. Tapi bagi seorang sosok pemimpin, membeli nilai seseorang itu dengan seenaknya itu yo, wes gini aja lah. Andekan sampai dinilai orang lain kok 5 atau 11 dari 100 ini, merasa gimana?
sakit hati apa enggak. Tapi untungnya beliau itu tuh tetap legowo. Saya ini nih orang Jawa Tengah, ya kan? Yo tahu kayak apa tuh itu Jawa Tengah, ya kan? Kalau saya beli penilaian, saya merantau di Jakarta. Yo tahu kemajuan Jakarta kayak apa itu saya ngerti. Terus saya beli nilai. Aduh. Dadio pemimpin sing iso mimpin, dan untuk para calon pemimpin, mbok jadi orang itu yang prasojo. Terus masalah anggaran belanja negara, masalah itu adanya bisa beli tembak-tembakan atau mobil-mobilan atau pesawat-pesawatan itu kan karena persetujuan dari DPR. Kalau nggak ada tuh persetujuan dari DPR, lah sedangkan sampean-sampean itu kan yang mengusung dari partai-partai, dan kadang itu omongannya menjadi bumerang dirinya sendiri ya. Terus kalau ingat itu kemarin masalah hukum di negara Indonesia ini dinilai sekian ya. Lah wakilnya gue kan menteri wes lah. Menko Polhukam. Intinya para rakyat Indonesia, para netizen jangan pernah terpancing, tetap punya akal waras, selalu dengan berpikiran sehat. Salamu bersiti saja sih. Debat capres tadi malam itu sebenarnya temanya geopolitik, pertahanan, keamanan, dan hubungan internasional. Tapi aduh, cuma segelintir doang bahas-bahas gituannya ya. Sisanya, inilah karakternya si 01 kelihatan. Kata pepatah, kasih dia kekuasaan maka akan terlihat karakternya. Ini kekuasaan aja belum dapat, udah kelihatan tuh karakter. Gua bilang karakter nggak guna tuh. Nyerang personal, nyerang yang di luar materi debat. Tanah pribadi Pak Prabowo diungkit ada berapa jumlahnya padahal salah. 340.000 hektar nih yang asli. Data dari negara itu milik Prabowo. Yang kedua, enak aja ngasih nilai Pak Prabowo kinerjanya itu 11 dari 100. Pak Jokowi ini paling sering reshuffle atau ganti-ganti menteri atau pecat menteri yang kerjanya nggak bener. Contoh aja kayak Bapak nih, waktu itu jadi Mendikbud itu nggak nyampe 2 tahun Pak. Dari 2014 Oktober sampai 2016 Juli. Belum genap kan Pak 2 tahun, udah disingkirkan. Nah, itu ciri-ciri kerja yang kagak bener tuh Pak 01 ya, jadi Mendikbud waktu itu. Udah gitu Pak, prestasi Pak Prabowo itu banyak Pak, bisa dilihat tuh. Bisa dilihat. Ibaratnya nih ya, Pak Prabowo itu Ronaldo atau Messi, pemain bola yang hebat. Saat backnya tahu nih ini orang hebat nih. Nih, kayak main PS. Tuh pencet O, bisanya cuma sliding, nggak ada lain, nggak bisa menjatuhkan orang lain selain cara sliding atau cara kotor untuk nyerang ke personal. Nih Pak, kalau Bapak nilai 11 dari 100, Bapak ngaca. Nih saya bawa kaca Pak, tuh di rumah ada kaca nggak Pak? Ngaca Bapak kerjanya kayak apa waktu Mendikbud sampai belum genap 2 tahun udah diganti Pak Jokowi. Jadi gubernur Jakarta aja masyarakat Jakarta nilainya Bapak 5 bukan dari 10, 5 dari 100 Pak. Sampai nyerang ke personal, sampai nyerang apa. Aduh, itu bener-bener emang kelihatan karakter Bapak. Bahkan belum punya kekuasaan udah memperlihatkan hal itu. Beda dengan Pak Prabowo, kagak ditanggepin tuh. Kalau Pak Prabowo mau nyerang ke personal Bapak yang busuk-busuk itu, mungkin mencele partai atau gimana, bisa Pak, bisa banget. Cuman Pak Prabowo tidak melakukan hal itu. Dengan cara Bapak menjatuhkan Pak Prabowo kemarin, itu menunjukkan bahwa Bapak tahu begitu kuatnya Pak Prabowo tentang gagasan dan konsep-konsep yang akan dikerjakan jika jadi presiden, sehingga Bapak tidak punya cara lain untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan menyerang personal di luar materi debat. Luar biasa Pak, thank you untuk debat semalam, sudah mencerminkan dan menunjukkan karakter Bapak. Udah saya rasa sangat-sangat amat jauh untuk menjadi pemimpin negara. Baik sobat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini tentang hasil debat Capres kemarin, di mana Pak Prabowo mendapatkan serangan bertubi-tubi dari 2 Capres lainnya. Dan terkait dengan pembahasan kepemilikan lahan oleh Pak
Prabowo Subianto sudah diluruskan oleh Pak Yusuf Kalla tadi, dan juga ditambah dengan keterangan dari Abah Haikal bahwa sesungguhnya Prabowo berkorban bahkan sampai tanah digadaikan pun demi mendukung dan memenangkan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI kala itu. Namun dalam perjalanan, ya tunai sudah apa yang ada dalam peribahasa, kacang lupa kulit, dan hal tersebut dialami oleh Prabowo ketika orang ia bantu justru balik menerkamnya. Dan memang di dalam politik itu tidak ada yang abadi, tetapi bagaimana menjaga soal etik ya. Kalau persoalan etik selalu dibahas di bedah dalam debat capres tanpa disadari cara-cara yang kurang elegan itu pun bagian dari etik sesungguhnya. Baik sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga kepada sahabat yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini dapat saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya untuk terus mengikuti video-video baru kami. Sekian dan terima kasih.